Hari ini secara resmi Vivo memperkenalkan Vivo V40 yang mana ini adalah sebuah smartphone terbaik di kelasnya yang sudah dilengkapi dengan Zeiss yang mendukung AI. Di range harganya ini, selain semua kamera di HP ini tuh sudah powerful banget, HP ini juga sudah punya IP rating IP68 plus IP69. Apa ya maksudnya? Nanti kita bahas. Terus baterainya juga udah gede banget ya, di 5500 mAh dan pastinya sudah pakai Snapdragon 7 Gen 3. Di video ini gue bakalan share apa aja nih yang menarik dari HP ini, sekaligus menjawab pertanyaan, apa layak HP ini tuh dibeli? Langsung aja nih, mari kita bahas dan let's go! Menggunakan HP ini sekitar semingguan sangat mengesankan karena di range harganya ini nggak cuma kameranya yang punya spek yang bagus, kita juga bisa mendapatkan paket yang lengkap atau bagus di semua sektor. Vivo bilang ini tahun ke-10 Vivo di market Indonesia. Jadi mereka klaim ya bahwa ini adalah V-series dengan upgrade yang cukup signifikan. Sektor pertama yang kuat dari HP ini adalah kameranya. Buat kamu nih yang hobi foto seperti foto potret atau bahkan sampai foto selfie, tenang aja karena semua kamera di HP ini tuh sudah ada Zeiss-nya. Yang artinya, tuningan by Zeiss ini ada di semua kamera HP ini yang bisa kita gunakan di berbagai kondisi. Dan yang gue suka dari Vivo itu ya, nggak pelit gitu ya. Semua kameranya ini tuh dikasih dengan resolusi yang tinggi. Kamera utama beresolusi 50 megapiksel Zeiss OIS, kamera ultrawide 50 megapiksel juga dan sudah Zeiss ya. Dan kamera depannya juga 50 megapiksel Zeiss Group Selfie Camera. Kedua kameranya ini tuh disimpan di bump kamera yang terbuat dari metal. Ini ngasih kesan lebih solid dan premium. Dan Vivo menyebutnya desain ini adalah Gemini Ring Design. Selain itu pastinya HP ini juga dilengkapi dengan Aura Light Portrait yang intensitas cahayanya itu bisa kita adjust ya, yang bisa menghasilkan foto lebih clear dan dramatis ya ketika di kondisi low light. Dengan kamera depannya kita bisa melakukan group selfie atau wifi di 0,8 kali, bahkan bisa kita zoom juga ya maksimal di 2 kali. Dan yang paling menarik nih, di menu potretnya, efek bokeh dengan kamera depan ini tuh bisa lebih variatif karena ada bokeh flare dari Zeiss yang bisa kita pilih sesuai dengan selera. Dengan hadirnya Zeiss di Vivo V40 series ini, akhirnya kita bisa merasakan fitur kamera flagship di smartphone mid-range-nya Vivo. Nah, Vivo memperkenalkan teknologi Zeiss Multifocal Portrait. Fitur ini tuh sama dengan yang ada di flagshipnya Vivo, yaitu X100 series. Jadi ada 3 focal length yang bisa kita pilih ketika motret. 24 mm atau 1 kali, terus 35 mm atau 1,5 kali, dan 50 mm atau di 2,2 kali zoom. Dengan multifocal length ini, kita bisa mengambil gambar dengan sudut pandang berbeda atau bahkan bisa menciptakan cerita emosional ya dalam sebuah foto. Selain ada pilihan bokeh yang bisa kita sesuaikan, kita juga bisa memilih portrait lens kit untuk 24 mm, 35 mm, dan 50 mm. Hasil dari multifocal length ini benar-benar bisa menghasilkan foto yang sangat bagus, clear, tone warna yang baik, dan bokeh yang terlihat cukup natural. Gak cuma bagus di potret fotografi, di segmen harganya ini, Vivo V40 juga punya fitur Zeiss Cinematic Portrait Video. Dengan mudah kita bisa merekam video bokeh layaknya menggunakan kamera profesional. Bahkan untuk fokusnya sendiri, bisa pindah otomatis secara halus ya, mengikuti subjek. Seperti ini hasilnya. Kemudian nih, untuk urusan daylight, semua kamera HP ini tuh gua akuin hasilnya bagus ya. Detailnya dapet, HDR-nya juga bekerja dengan sangat baik, bahkan karakter tone warnanya juga gua tuh suka banget. Di kondisi low light, hasilnya juga menurut gua ya terbilang bagus ini tuh ya sebenarnya ya. Memang sedikit mengalami penurunan, tapi justru itu berasa ambience sedang di kondisi malamnya tuh makin terasa gitu ya. Tapi kalau pengen foto lebih detail dan minim noise, kita bisa gunakan mode night mode. Foto potret di malam hari atau low light juga bisa banget ya, apalagi dengan adanya Aura Light Portrait yang bisa kita atur intensitas dan temperatur cahayanya, sehingga bisa menghasilkan foto portrait lebih clear dan sinematik seperti ini. Seperti yang gue bilang dari awal ya, nggak cuma Zeiss yang menarik di kameranya ini, tapi sekarang fitur kameranya juga sudah mendukung AI. Ada yang namanya AI Erase. Dengan fitur ini kita bisa menghapus atau menghilangkan objek pada gambar seperti ini. Terus ada juga nih AI Photo Enhance. Dengan fitur ini, foto yang awalnya low res atau kurang detail bisa ditingkatkan detailnya ya, seperti detail wajah, mata, mulut, dan menyesuaikan brightness, kontras,
saturasi berdasarkan AI, yang hasilnya bakalan jauh lebih baik. Gak cuma fitur foto nih yang menarik, perekaman video di HP ini juga sudah sangat mumpuni banget ya untuk merekam kegiatan sehari-hari ataupun traveling. Baik kamera belakang maupun kamera depan bisa merekam maksimal di 4K 30 frame per second. Bisa juga Full HD 60 frame per second. Bahkan ada juga nih fitur stabilisasi yang bisa merekam video stabil di kualitas Full HD di 30 frame per second. Kita juga bisa merekam dengan kamera ultrawide di kualitas Full HD di 30 frame per second. Masih banyak banget sebenarnya fitur kamera HP ini yang bisa kalian ulik ya, seperti slow motion, super moon, astro, mode pro, snapshot, sampai dual view video. Berikut hasil lengkap dari kamera Vivo V40. Komen ya, gimana kualitasnya menurut teman-teman. Ini adalah perekaman video menggunakan Vivo V40 untuk kamera depannya ya, di 4K 30 frame per second. Viewing angle-nya enak banget ya teman-teman ya, agak luas ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ngevlog ini udah enak banget. Ini di kualitas 4K di 30 frame per second. Ngevlog kualitas 4K, kamera depan, cakep. Sekarang ini di kualitas Full 80 pixel atau Full HD di 60 frame per second. Asik ya, kita bisa vlogging 60 fps. Mantap ya. Nih, malah kita juga bisa menggunakan fitur steady face ya. Jadi harusnya videonya lebih stabil. Ini di kualitas Full 80 pixel di 30 frame per second. Cakep ya. Ini gua handheld teman-teman ya. Nah, kalau ini 1080 pixelnya tidak menggunakan fitur steady face. Jadi ini 1080 pixel di 30 frame per second tanpa mengaktifkan fitur steady face. Biar kalian tahu aja sih perbandingannya ya, ketika menggunakan steady face dan ketika tidak menggunakan steady face. Dan ini untuk kamera belakangnya di 4K 30 frame per second, teman-teman bisa lihat sendiri ya, 4K di 30 frame per second teman-teman. Ini cakep ya fokusnya tuh. Ini bisa kita zoom teman-teman ya, bisa kita zoom sampai bisa sampai berapa nih, bisa sampai 10 ternyata teman-teman ya, bisa sampai 10 kali zoom. Wah cakep. Kita lihat lagi, kita turunin lagi ya. Nih kita turunin pelan-pelan, dia nurunnya pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Nah ini normalnya nih, 1 kali zoom. Ini di 4K 30 frame per second ya. Kita coba ajak jalan ya. Ini handheld teman-teman. Nah sementara nih ini untuk 1080 pixel di 60 frame per second. Mari kita coba ajak jalan lagi ya teman-teman ya. Ini 60 fps ya. Ini 60 fps. Wih, cakep ya teman-teman. Ini sama ya, 60 fps ini tuh pasti bisa kita zoom juga nih, sampai di pasti sampai 10 juga nih teman-teman ya. Tuh benar, sampai 10 kali zoom. Langsung kita turunin lagi. Nurunnya tuh pelan-pelan ya. Tuh langsung pelan-pelan gitu nih. Tuh.
Nah, sekarang ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second ya teman-teman. Ini di 30 frame per second. Nah, teman-teman lihat sendiri 30 frame per second ini. Bagus ya. Ini cuacanya alhamdulillah lagi terik banget ya teman-teman ya. Jadi harap maklum untuk cuacanya nih yang super terik ini. Sementara ini 1080 pixel di 30 frame per second dengan fitur ultra stabilization. Jadi harusnya ini lebih stabil teman-teman ya. Ini sangat stabil harusnya. Bisa kita lihat sendiri ya, kita jalan ke sini nih. Ini harusnya lebih stabil nih teman-teman. Ini untuk ultra wide angle 1080 pixel di 30 frame per second. Ultra wide nya bisa merekam di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan malah menariknya nih, ultra wide aja bisa di 4K 30 frame per second teman-teman ya. Ini ultra wide nya bisa di 4K 30 frame per second. Ih, cakep banget. Sekarang mari kita coba nih untuk fitur dual view video. Ini bisa merekam di 1080 pixel di 27 frame per second. Jadi bisa merekam kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Untuk kamera belakangnya bisa kita zoom ya, sampai 5 kali zoom tuh. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang memang hobi nge-vlog. Bahkan posisinya aja ini bisa kita edit ya teman-teman ya, bisa kita ubah ya sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Mungkin bentuk hati nih, kamu bisa mengirim vlogging kalian ke pasangan kalian ya, menarik ya. Silahkan dicoba nih, soalnya banyak banget yang nanyain fitur dual video seperti ini. Selanjutnya nih, bukan cuma kameranya yang sangat menarik, performa HP ini juga bisa diandalkan untuk semua aktivitas. HP ini menggunakan chipset terbaik di kelas mid-range, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dengan RAM 12GB dan masih bisa di-expand 12GB dengan storage-nya ini tuh di 256GB. Perpaduan chipset kencang dengan RAM besar dan Vantage OS 14 menghasilkan skor performa yang sudah tinggi banget ya di kelasnya. Untuk OS-nya sendiri, sekarang sudah ada software update 3 tahun dan security update 4 tahun ya, jadi naik 1 tahun dari pendahulunya. Gue coba jalanin banyak aplikasi di HP ini dan hasilnya smooth banget. Multitasking di HP ini tuh lancar banget, serius, enak banget gitu ya. Gue juga coba mainin beberapa game populer ya, seperti Mobile Legends, PUBG, HOK ya. Dan seperti biasa, gue gunakan mode boost yang ada di fiturnya Ultra Game Mode, supaya performa HP ini tuh lebih maksimal dan stabil. Bisa dilihat game bisa berjalan dengan sangat baik, lancar ya, tanpa kendala sama sekali, tidak ada lagging ataupun stutter. Jalanin Hero sangat responsif ya, jadi main game di HP ini tuh sangat nyaman banget. Kenyamanan bermain game dan performa yang lancar didukung dengan adanya Ultra Large VC Smart Cooling System yang 34% lebih lebar dari generasi sebelumnya, sehingga mampu menyebarkan panas dengan baik ya, sehingga menjaga performa tetap optimal. Selama menggunakan HP ini, gue ngerasa HP ini tuh sangat nyaman untuk segala aktivitas, mulai dari entertainment, kemudian ngedit foto, ngedit video, sampai bermain game. Bahkan Vivo sendiri mengklaim ya, kalau HP ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman yang lancar dan tahan lama up to 50 bulan. Yang artinya nih, menggunakan HP ini dalam jangka panjang nggak perlu worry lagi ya, karena performanya tetap lancar secara konsisten. Nah, performa yang lancar ini akan terasa sangat nyaman digunakan ya ketika didukung dengan layar yang berkualitas. Nggak cuma dari hasil gambarnya aja, tapi juga dari responnya. Layar HP ini 6,78 inci, sudah 120Hz dengan panelnya AMOLED dan resolusinya di 1,5K Ultra Clear Sunlight Display dengan color gamutnya ini tuh di 100% DCI-P3. Makanya nggak heran ya, gambar yang ditampilkan di layarnya ini tuh sangat bagus, detailnya dapet dan warnanya juga sangat akurat. Dipakai buat nonton, ngedit foto, grading video, sampai main game, layarnya ini tuh sudah bisa ngasih kenyamanan terbaik di kelasnya.
Experience yang paling berasa selain digunakan scrolling ya lebih smooth dan halus karena sudah 120 Hz adalah ketika gue menggunakan HP ini di bawah terik matahari. Layarnya ini tuh masih sangat nyaman, terlihat dengan baik, bisa menampilkan konten dengan jelas. Hal ini karena layar HP ini tuh punya maksimum brightness di 4500 nits. Layarnya juga sudah memiliki 1200 Hz instant touch sampling rate ya. Jadi bagi kalian yang suka main game nih, ini tuh udah enak banget ya. Karena berarti touch rate-nya ini tuh sudah instan dan hampir tidak ada delay. Layarnya juga sudah aman ya digunakan dalam durasi yang lama karena sudah bersertifikat SGSI Protection atau SGSI Care Display Certification untuk mengurangi cahaya biru dari layar. Belum lagi nih, dukungan dual stereo speaker dengan suara 3 dimensi menghasilkan bass yang berasa, detail, dan cukup kencang yang bisa menambah experience menikmati konten entertainment jadi lebih lengkap. Nah, karena menggunakan layar Super AMOLED, selain dilengkapi dengan fitur Screen Touch ID atau in-display fingerprint, yang pas gue coba ternyata selalu akurat ya, sehingga memudahkan kita membuka kunci layar dengan sangat cepat. Selain itu nih, HP ini juga punya fitur Always On Display yang berguna untuk menampilkan waktu dan pemberitahuan masuk ya, seperti chat, email, telepon, ataupun lainnya. Selanjutnya ngomongin baterainya. Karena Vivo mendengarkan suara konsumen terkait permintaan akan smartphone yang baterainya awet, ngecasnya cepat, tapi tetap punya desain bodinya yang tipis, akhirnya Vivo memperkenalkan Blue Volt baterai ya, yang mampu memenuhi ketiga kebutuhan tersebut secara bersamaan. Di bodinya yang tipis ini ya, di 7,58 mm, ternyata HP ini tuh mempunyai kapasitas baterai di 5500 mAh dengan teknologi pengisian daya di 80 watt flash charge. Ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 49 menit aja. Untuk keawetannya sendiri, sebagai perbandingan ya, gua coba nonton live TikTok ya. Gua nonton live TikTok selama 1 jam, baterainya ini tuh berkurang 7% aja. Terus gua juga nih coba streaming YouTube 1 jam, baterainya ini tuh berkurang di 13%. Atau misalnya nih, baterainya penuh dan dipakai nonton YouTube, baterainya ini tuh awet sampai 16 jaman. Kalau dipakai dengerin musik bisa sampai 63 jaman. Dan kalau digunakan main game PUBG, baterainya ini tuh bisa awet sekitar 9 jaman. Terakhir, yang menarik dari HP ini tentu desain dan fiturnya. Desain HP ini tuh asli cakep banget ya, apalagi sekarang hadir dengan pilihan warna baru dengan back cover glass dengan material yang sangat solid dan premium. Ada warna chrome purple, platinum silver, dan ceramic peach seperti yang gue pakai ini. Perpaduan bodi yang ramping, bobot yang ringan dengan desain layar melengkung bikin grip di tangan lebih mantap. Apalagi nih kalau pakai casing bawaannya makin nyaman aja di genggaman tangan. Terus makin lengkap juga nih kecantikan dari desain HP ini tuh dengan adanya IP rating yang nggak nanggung-nanggung. Jadi selain sudah IP68, HP ini juga sudah IP69. IP68 artinya HP ini tuh sudah tahan air dan debu, atau kalau kita rendam di air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, HP ini tuh bakalan aman-aman aja. Nah, kalau IP69 artinya tahan terhadap semburan air bertekanan tinggi di semua sudut, bahkan di suhu ataupun air yang tinggi. Adanya IP rating seperti ini bisa memberikan rasa aman, gak perlu khawatir kalau pengguna tiba-tiba kehujanan, main di pantai, atau mungkin HP-nya ketumpahan air. Dan yang pasti, fitur penting di zaman sekarang juga tentunya ada di HP ini, yaitu NFC Multifunction. Untuk aktivitas harian, fitur ini biasa gue pakai untuk cek ataupun top up saldo kartu elektronik. Gak cuma itu, NFC-nya juga bisa untuk duplikat akses kartu, dan ini asli berguna banget. Oke, itu saja ya beberapa hal yang menarik sekaligus pengalaman gua selama menggunakan HP ini, Vivo V40. Kesimpulannya menurut gua, HP ini tuh adalah HP all-rounded banget ya, bagus di semua sektor, mulai dari desainnya yang cakep, layarnya berkualitas, performanya udah kenceng banget, sampai kameranya yang TOP banget. Makanya bisa gua bilang, HP ini adalah HP mid-range dengan kamera yang sangat menarik. Fitur kameranya bagus banget di kelas mid-range, karena sepertinya untuk di kelas mid-range, kamera smartphone yang collab dengan brand terkenal tuh kayaknya belum ada deh. Tapi gue juga ada masukan nih buat Vivo ya. Memang secara penggunaan HP ini tuh sudah bisa handle semua aktivitas yang gue lakukan ya, tapi bakalan lebih lengkap lagi kalau tersedia slot micro SD. Sehingga kita bisa menambah storage jika dirasa masih kurang. Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Untuk informasi mengenai harga, cek aja di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau beli juga, langsung aja cek aja di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung aja tulis kolom komentar atau DM gue di @rizwanzon. Oke, gue pamit dan bye.
Asli sih, bagus banget, suka. Kayaknya kita mesti beli, Sal.